Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa denyut nadi berhubungan dengan homeostasis, di mana denyut nadi itu berhubungan dengan detak jantung dan juga sistem pembuluh darah. Ini mana organ jantung dan saluran pembuluh darah menjadi salah satu bagian tubuh yang vital dalam proses kehidupan seseorang. Dan permasalahan pada bagian saluran pembuluh darah dan organ jantung ini perlu diperhatikan dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran karena permasalahan kesehatan pada organ jantung masih menjadi momok penyebab kematian terbesar di Indonesia, dan terutama penyakit jantung koroner, dan dapat memicu munculnya komplikasi penyakit lain. Ada beberapa indikator kesehatan yang dapat ditunjukkan oleh jantung dan pembuluh darah, yang salah satunya adalah denyut nadi. Nah, denyut nadi ini merupakan nilai berapa kali pembuluh darah arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon dari detak jantung. Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung karena kontraksi jantung akan menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi. Dari penelitian yang dilakukan pada anggota kelompok kami, yang terdiri dari 5 orang, didapati hasil pengukuran denyut nadi sebelum dan sesudahnya, di mana hasilnya menentukan bahwa denyut nadinya meningkat. Nah, perubahan nilai denyut nadi meningkat dan menurunnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi denyut jantung, terutama ketika jantung dipacu untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang cukup berat. Nah, salah satu bentuk aktivitas berat yang dapat menjadikan tekanan darah mengalami perubahan secara cepat ketika seseorang berlari. Lalu apa hubungannya antara denyut nadi dan denyut jantung? Di mana pengertian dari denyut jantung adalah nilai debaran yang dikeluarkan oleh jantung akibat darah yang melaluinya. Nah, sedangkan denyut nadi adalah frekuensi atau irama dari denyut jantung yang dapat dipalpasi atau diraba pada bagian tubuh tertentu. Nah, denyut nadi ini akan meningkat seiring dengan peningkatan denyut jantung. Begitu pula sebaliknya, yakni ketika denyut jantung melemah, maka nilai denyut nadi juga akan turun. Cara menghitung denyut jantung juga berhubungan dengan cara menentukan denyut nadi. Saat memulai aktivitas olahraga, denyut nadi akan mengalami peningkatan, dan semakin tinggi aktivitas olahraga, contohnya berlari atau melakukan hal-hal yang lebih berat yang dilakukan, maka akan semakin tinggi juga peningkatan nilai dari denyut nadi maupun denyut jantung. Alasan pertama mengapa denyut nadi sebelum dan sesudah berlari berbeda adalah karena adanya permintaan oksigen yang lebih banyak pada otot-otot yang menyebabkan metabolisme sel yang bekerja semakin cepat pula dalam menghasilkan energi, sehingga peredaran darah di dalam pembuluh darah akan semakin cepat dan curah darah yang dibutuhkan akan semakin besar. Akibat adanya vasodilatasi pada otot jantung dan juga otot rangka, serta vasokonstriksi arteriol yang menyebabkan arteriol menyempit, dan kerja jantung tiap satuan waktu pun bertambah sehingga volume darah pada arteriol akan meningkat dan tekanannya pun meningkat. Dapat dikatakan bahwa volume darah yang masuk ke dalam arteri ke jantung meningkat pada organ-organ tersebut dan menyebabkan aliran darah ke seluruh pencernaan dan ginjal berkurang. Nah, persentase darah yang dialirkan ke organ-organ tersebut untuk menunjang peningkatan aktivitas metabolik keduanya, dan kerja jantung juga akan semakin cepat. Nah, penyebab lainnya selain dari aktivitas yang cukup berat, kondisi yang dapat menyebabkan denyut jantung maupun denyut nadi seseorang ini mengalami peningkatan pada saat berlari dan berolahraga atau melakukan aktivitas yang berat. Ada beberapa keadaan yang diduga juga memberikan pengaruh pada peningkatan denyut nadi tersebut. Ada beberapa penyebab lain, diantaranya keadaan emosi yang terjadi pada melakukan aktivitas, lalu juga jenis olahraga yang dilakukan atau beraktivitas berat yang dilakukan. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita katakan bahwa denyut nadi atau detak jantung yang semakin cepat jika tubuh melakukan aktivitas merupakan salah satu cara tubuh dalam menjaga keseimbangan fungsi-fungsi tubuh tetap berjalan secara konstan atau disebut dengan homeostasis. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.